ada aja, nggak ngomong apa-apa. Kali gitu rimbukin sama Mpok, saya mau bikin ini Pok, bla bla. Enggak, belum 40 hari Neng, ini Mpok Alpa kan gitu. Ngapain ngurusin ituan? Maksudnya Sherly kan masih ada hak. Ini kan emaknya, yang nyari duit emaknya loh, buat anak-anaknya. Jadi kalau masalah waris atau gimana, kakak Sherly nanti juga dipanggil pasti kakak Sherly di persidangan gitu. Halo guys, aku punya produk namanya Purbasari. Ini ada ukuran kecil dan ukuran besar. Mungkin kalau kalian yang pengen nyobain, kalian bisa pakai ukuran kecil. Ini produk apa? Ini produk body scrub teman-teman, biar mencerahkan kulit kalian. Jadi kalian itu kalau mandi nggak hanya butuh sabun aja, tapi kalian butuh juga men-scrub badan kalian, kulit-kulit kalian, biar terhilang dari daki-daki atau yang menutupi kulit kalian ya, biar kelihatan cerah dan segar. Beli linknya ada di bawah. Ya, hari ini ada isu apa sih yang lagi viral teman-teman? Nah, isu yang lagi viral sekarang adalah soal Aji yang ribut dengan kakaknya Mpok Alpa yang dikenal dengan Mpok Banong teman-teman. Di sini ada isu beredar di sosial media bahwa suami dari Mpok Alpa itu pengen menguasai harta kekayaannya teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip dan huru-hara di Indonesia tidak akan pernah mati teman-teman. Dan ingat, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Ayo kita kenalan dulu sama sosok Aji. Kenapa dia diisukan pengen merebut harta warisan oleh netizen, bahkan kakaknya Mpok Alpa teman-teman. Aji sendiri di sini menikah dengan Mpok Alpa tahun 2018 sebagai suami kedua. Setelah pernikahan pertama, Mpok Alpa berakhir dengan perceraian. Mereka bertemu di acara pernikahan teman bersama, dan Aji berhasil meluluhkan hatinya Mpok Alpa yang sempat ragu karena pengalaman masa lalu dan status ibu tunggal. Rumah tangga mereka terlihat harmonis selama 7 tahun dengan prinsip tidak bertengkar lama dan saling mendukung karir. Mereka dikaruniai 2 anak dari pernikahan ini, termasuk bayi kembar laki-laki yang dinamakan demikian sebagai ucapan terima kasih kepada Raffi Ahmad yang dibiayai persalinan. Selama itu, Mpok Alpa punya anak pertama bernama Sherly dari pernikahan sebelumnya, bukan anak kandung Aji ya. Nah, itu tentang latar belakang tentang Aji teman-teman. Nah, pekerjaan Aji sendiri itu apa sih teman-teman? Nah, pekerjaan Aji sendiri di sini Aji bekerja sebagai manajer pribadi dari Mpok Alpa sejak tahun 2018. Pekerjaannya itu kayak mengatur jadwal, tawaran kerja, endorsement, dan aktivitas yang lainnya lah ya, selayaknya seorang manajer Mpok Alpa. Gajinya disebutkan lebih besar dari Mpok Alpa dan ia jarang tersorot kamera karena low profile. Pernah ada gosip juga dari netizen Aji ini menumpang makan, tapi Mpok Alpa bela suaminya di live, bilang Aji punya pekerjaan mentereng dan dukungan karir sepenuhnya. Ya, itu juga dari pekerjaan Aji jadi sorotan teman-teman, karena ketika, maaf banget ya, Mpok Alpa sudah tidak ada, ini pekerjaan Aji sampai detik ini masih belum ketahuan ya dia bekerja apa. Dan yang aku tahu sih, aku research itu pekerjaan dia masih mengurus dan fokus ke anak-anaknya dulu, karena kan belum 40 hari ya teman-teman. Nah, kenapa Aji ini diisukan mau merebut warisan? Nah, di sini Aji itu mengeklaim pengajuan perwalian murid administrasi untuk hak asuh anak-anak di bawah umur, terutama untuk urusan sekolah dan pendidikan. Ia merencanakan sekolah salah satu anaknya ke Mesir untuk dalami ilmu agama yang butuh legalitas hukum. Ini kalau kata Aji di sini, ini bukan soal warisan, jangan dibelokkan, kita urus administrasi aja biar anak gampang sekolah, tegas Aji saat keluar dari pengadilan. Ia janji tidak akan jual aset peninggalan Mpok Alpa dan percaya Tuhan atur rezeki, kita bertahan dengan apa yang ada. Sedangkan Mpok Banong, kakak dari Mpok Alpa, itu merasa dibohongi teman-teman, karena Aji tidak diskusi dulu dengan keluarga. Banong terkejut saat tahu dari berita dan curiga Aji ingin kuasai harta Mpok Alpa yang tidak sedikit teman-teman ya. Isu ini makin memanas karena statementnya dari kakaknya Mpok Alpa, karena ya pengajuan ini dilakukan sebelum 40 hari teman-teman. Ya ibaratnya apa ya, kalau kata netizen, kuburannya aja masih basah, kok udah ngurus-ngurusin kayak gini gitu, dokumen
dokumen. Biasanya orang kan nggak mau ngurusin hal-hal kayak gini, masih berduka teman-teman kan. Itu. Apalagi kita tahu Aji mempunyai seorang anak dan satu anak yang emang dari mantan suaminya Empo Alpa yang bernama Sherly teman-teman. Nah di situ, yuk kita dengerin dari kakaknya Empo Alpa statementnya seperti apa sehingga berita ini menjadi viral teman-teman. Yuk. Pihak keluarga, terutama sang kakak Empo Banong. Ia mengaku kecewa, lampiaskan rasa murkanya, dan merasa tidak dihargai. Pasalnya, Aji melakukan hal itu tanpa sepengetahuan pihak keluarga besar. Empo Banong mengetahui kabar tersebut dari unggahan video di media sosial. Puncaknya, rasa emosionalnya adalah saat Aji mengaku apa yang dia lakukan di pengadilan agama sudah atas dasar persetujuan keluarga. Namun menurut Empo Banong, hal itu sama sekali tidaklah benar. Bahkan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Aji kepada keluarga besar almarhumah. Nggak ada aja, nggak ngomong apa-apa. Kali gitu rimbukin sama Empok, Pok saya mau bikin ini Pok, bla bla. Enggak, belum 40 hari Neng, ini Empo Alpa kan gitu. Ngapain ngurusin ituan, maksudnya. Toh anaknya juga masih kecil. Ibarat yang gede, ya oke. Kalau Kak Sherly kan maksudnya bukan anak anak sambung maksudnya ya. Pasti ngerti. Kan di kakaknya kan udah tercantum. Di situ ada Kakak Sherly, ada si Petong, ada si kembar. Ngapain maksudnya? Maksudnya jalurnya mau kemana gitu. Netizen nggak tahu ini jalurnya mau kemana gitu loh. Sherly kan masih ada hak. Ini kan emaknya. Yang nyari duit emaknya loh. Buat anak-anaknya. Pasti Sherly dapat dong. Kayak gitu. Makanya Empok masukin lah Sherly. Walaupun lu di depan wartawan ngomong, masukin Sherly. Kayak contoh gini. Ini saya mau ngurusin surat pengasuh anak, apa sih namanya? Anak-anak gitu dah gitu. Ada Kak Sherly, ada si kembar, ada si Pati. Biar saya mewakilin walaupun saya bukan ayah kandungan nih Kak Sherly. Kan enak kita dengarnya ya. Pasti dia benar-benar ngurusin anak walaupun bukan anak dia. Maka kalau Empo Banong orangnya cuma mikirin Sherly aja satu. Kan ada salah satu wartawan ngomong gini, Bang emang ini ada komplit sama keluarga? Nggak ada. Sebelum bikin surat itu, kata pengacara nih, dia udah ngerimbukin sama keluarganya Empo Alpa. Padahal enggak sama sekali. Empok ditelepon, dia datang kemari, apa Empok di WA? Kagak. Yang salahnya lagi Empok taunya dari media. Kalian tahu kan video itu yang di TikTok tuh, di media itu. Nggak pernah mau ngomong, nggak pernah ngeluh gitu. Akhirnya ngaku, Yul, Dewi, aku Coba, Empok dianggap apa? Kan selama ini Empok jagain anaknya. Seminggu sekali ke sono, apa nggak bisa ngomong A atau B? Sampai sekarang belum. Klarifikasi ya sama Bang Haji belum. Ini dia titik mulanya kesalahan Aji Darmaji itu tidak ada komunikasi dengan kakaknya Empo Alpa yaitu Empo Banong teman-teman ya. Sehingga ya takutlah ini ada hal-hal apa nih. Meski tidak menyebut ada konflik langsung dengan Aji, Empo Banong mengaku sangat kecewa dan merasa murka karena tidak ada komunikasi. Ia berharap Aji bisa menghargai keluarga yang selama ini ikut menjaga anak-anak dan tidak mengambil keputusan sepihak. Menegaskan bahwa jika tujuannya benar-benar untuk masa depan anak-anak, keluarga tidak akan mempermasalahkan. Tapi yang paling penting, hak Sherly harus tetap dihormati. Ia mengingat pesan almarhumah bahwa salah satu rumah peninggalan adalah untuk Sherly. Sementara aset lain seperti tanah dan mobil akan dibagi rata untuk keempat anak Empok Alpa. Meski mungkin saat itu baru sekedar ucapan, namun keluarga merasa pesan tersebut sangat penting dan harus dijaga. Udah begini mah pasti ada konflik. Cuma kalau ngambil jalannya bener, lurus buat anak-anak nggak apa-apa. Kalau Empok mah enggak sih, kalau dibagi-bagi Empok nggak tahu ya. Cuma waktu itu almarhum ngomong ya seperti itu. Jadi ini yang sebelah khusus emang buat Sherly. Cuma khusus
Kalau si kembar sama si Pati enggak, ini khusus Kak Seli. Jadi kalau Kak Seli udah nikah, ini Kak Seli boleh tinggal di sini. Kalau yang kemarin yang aset mana-mana itu dibagi 4. Kan dia nyarinya buat anak, yang di Depok, yang di Sawangan 3, terus yang di Puncak 4, yang di Ciputat apa tuh 5. Iya 5 deh. Rumah. Enggak, yang rumah di Puncak sama yang di Ciputat. Ciputat kan nggak tahu belah mana. Itu yang rumah. Kalau tanah yang ini Depok sama Sawangan 3. Sama yang rumah gede. Rumah baru 3 berarti rumah. Ya. Mobil yang mobil masih ada sih yang lama. Yang biasa aja syuting itu masih ada, masih utuh. Yang biasa aja bawa syuting masih ada semua. Keluarga pun kian bertanya-tanya terkait alasan Aji alias Bang Idung begitu gercep mengajukan hak perwalian anak-anaknya yang juga disebut demi memperlancar urusan administrasi saat anak sulungnya Al-Fatih alias Petong kelak ingin bersekolah ke luar negeri. Apalagi hal itu dilakukan tanpa didahului dengan pemberitahuan dan juga rembukan dengan keluarga almarhumah atau pihak yang mewakili. Ada apa sebenarnya di balik langkah Bang Idung yang tampak begitu gercep mengurus hak perwalian ketiga anak kandungnya? Benarkah keluarga Empok Alpa mencium adanya niat tidak baik dari Bang Idung, diduga ingin menguasai warisan tanpa melibatkan Sherly putri pertama Empok Alpa dari suami terdahulunya? Kalau dia mau bikin itu, mau jurusnya mau kemana? Sedangkan di situ dia punya kartu keluarga, di situ ada nama Kak Sherly, ada si kembar, ada si Pati. Cuma di situ dia nyebutinnya siapa? Cuma kita balik lagi kayak netizen ngomong gini, ini. Pokoknya pembanang ngatanya itu Kak Sherly udah satu. Kan Kak Sherly itu harus ada dapetin waris hak dari Po Alpa kan? Haknya lah gitu, haknya dari Po Alpa. Karena apa? Karena Sherly ini paling disayang sama Po Alpa. Ya sebenarnya Po Alpa sayang sama anaknya yang kembar, lebih sayang. Cuma kan beda. Kan kalau Kak Sherly ini kan tinggalnya di ayah sambung, bukan di ayah kandung kayak gitu. Makanya dari awal tuh Po Alpa jadi orang tua tunggal ini banget sama Kak Sherly gitu. Makanya empong khawatirannya ke situ. Mengapa dia bikin surat penetapan asuhan anak? Yang empong bikinnya itu Kak Sherly doang, maksudnya masuk nggak aja di situ. Anak maksudnya bayar apa? Pakai aja dulu duit yang ada. Emang duit yang pada habis kan nggak mungkin. Ya kita mah nggak mungkin ya, nggak tahu ya apa habis apa kagak. Pakai logika aja yang tahu, pakai logika ada yang tahu. Kalau dia mau ke luar negeri, mau bikin paspor atau mau bayar apa, ya bayar aja, nggak usah bikin itu, gitu loh. Itu mau bikin surat anaknya itu jurusnya mau kemana? Mau buat anak atau buat dia sendiri, maksudnya gitu loh. Sedangkan kok asetnya banyak, nyari duit itu buat anak. Itu dia kecurigaan itu ya, karena nggak ada komunikasi dari Aji Darmajinya ini. Ya kita lihat komentar-komentar netizen ya, yang kasihan Sherly, anak pertama Empo Alpa. Bang Aji sama Empo Alpa kerja sama. Bang Aji kan manajernya, pastinya ada hasil. Jadi bukan 100% milik Empo Alpa. Ya tapi kan harus dibagi-bagi nggak sih? Oke, di sini dibales nih sama temen netizen nih. Bukan sebagai manajer Aji sudah menerima pembayaran secara profesional. Empok Benong tolong harta Empo Alpa dijaga. Kalau bisa kasih sama Sherly semua, karena Idung pengangguran. Ini juga yang bikin netizen curiga, karena sampai sekarang kan tadi aku udah bahas ya, Aji belum tahu nih pekerjaannya apa teman-teman. Jadi takutnya si Sherly anak sambungnya itu malah ditelantarkan, kan kasihan banget ya. Sedangkan Po Alpa kan dari awal nyari duit ya buat Sherly dulu awalnya, baru muncul sosok Aji. Bahkan ada juga kok nih podcast yang viral teman-teman ya. Ini juga podcast yang bikin netizen panas juga teman-teman. Tapi kayaknya sih udah berubah ya Aji ya. Nah kita lihat kelakuan Aji dulu semasa dengan Empo Alpa teman-teman ya. Yang ini diupload, nggak tahu nih kenapa diupload lagi ya, atau muncul di FYP saya. Bahkan saya bucin banget sama si Idung, dia ketahuan selingkuh bun. Jadi bahas lagi Ketahuan selingkuh. Selingkuh bun, gitu. Dulu bun, maaf ya bun, saya boro-boro baru-baru ini apa udah lama. Sebelum yang umroh itu?
Enggak, awal-awal saya viral. Namanya cobaan ya, bener nggak? Cobaan Karena kamu sibuk, mungkin dia nggak. Tapi ada hikmahnya. Apa? Semenjak ketahuan selingkuh, berubah. Manggil saya mama, saya dicium, dibelai. saya kalau kata kita ditidurin tiap malam. Oh, tadinya enggak. Boro-boro, dicolek bun, ya Allah, dicium juga kagak, dicepet kagak. Enggak. Ya Allah, sedih sah saya. Sampai kata dalam hati juga katanya saya gini, saya salah milih laki kali ya, gitu. Tapi kamu orangnya bisa maafin ya kalau begitu? Alhamdulillah saya bisa maafin, tapi satu yang nggak bisa dimaafin. Apa? Sebenarnya selingkuh. Ya iya, makanya tapi kamu bisa. Bisa 2 tahun nggak bisa move on. Sakit gitu Sakit ya. banget. Makanya dia sekarang kalau ada teman-teman perempuan, nyama dulu, gitu. Kalau dulu saya masih nunduk. Lu ada tamu bun ya, sampai ditutupin backuper sama dia. Lebih menghargai teman perempuannya ketimbang saya. Dulu belum jadi artis. Gitu. Makanya sekarang saya kan ibaratnya udah ada, lu mau macam-macam ayo. Gue Ngapain lu? banyak yang mau antri gitu ya. Saya pengen tanya begini, lu pintar. Lu tanya di Indonesia ini orang pintar siapa? Lu boleh tanya hati gue buat siapa? Saya pengen ngomong gitu bun, demi Allah. Ya, ini juga jejak digital teman-teman ya yang membuat netizen curiga. Kerabat Mpok Alpa jelasan alasan pengajuan wali Bang Aji. Di sini ada kerabatnya lah yang menceritakan alasannya kenapa. Yuk kita dengerin. Kita mau menutup rekening orang tua kita yang sudah meninggal. Harus dibutuhkan akte waris, akte wali. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah cukup umur, sudah bisa tanda tangan, sudah pandai surat menyurat, nggak perlu yang Bang Haji sekarang lagi perjuangkan. Karena anak Bang Haji Alpati, si kembar 2, belum cukup umur, belum cakap surat menyurat, ketika nanti buat ditutup rekeningnya kan salah satunya masih banyak masalah-masalah hal yang lain yang harus diselesaikan dengan Bang Idung. Itu sebenarnya. Jadi kalau masalah waris atau gimana, Kakak Sherly nanti juga dipanggil pasti Kakak Sherly di persidangan gitu. Tadi Kakak Sherly juga ngikut ke tempat ke tempat Pobanong, Kakak Sherly ngikut. Karena Kakak Sherly tahu permasalahannya. Karena Kakak Sherly tahu apa yang dibutuhkan persyaratan nanti untuk menutup rekening. Sekarang buat bayar pajak mobil, otomatis kan semua ntar nama Mpok hilang. Keblok. Kalau Dukcapil sudah mengeluarkan kakaknya yang terbaru tanpa ada nama Mpok, semua keblok, nggak bisa keakses. Dan bukan secepatnya. Kalau di bahasa kita kan kita menunggu 40 hari itu cuma kebiasaan. Cuman karena ini kan proses panjang bang. Persidangan emang kemarin ketika Bang Haji ke persidangan ke PA langsung keluar ketuk palu, enggak juga. Pasti nanti ada sidang lanjutan sampai ketuk palu, gitulah kira-kira. Alhamdulillah Pak Banong juga mungkin udah ngerti apa yang dijelaskan oleh Bang Haji gitu. Berarti intinya salah paham gitu Bang ya? Miskomunikasi itu aja. Itu tujuannya ya teman-teman, kenapa dilakukan cepet, karena kan bukan klarifikasi dari Bang Hajinya sendiri. Jadi saya juga masih curiga dan masih ragu nih sebagai penonton ya, dan sebagai neti nih. Yuk lanjut lagi, next. Akhirnya Bang Haji bertemu dengan kakak Mpok Alpa masalah perwalian anak. Nah di sini aku menemukan akhirnya Haji nyamperin deh Mpok Alpa, maksudnya Mpok Benong, kakak dari Mpok Alpa teman-teman ya. Untuk huru-hara kita ribut sama Mpok Ika nggak ada gitu, nggak ada. Itu di luar dugaan kita semua, nggak ada. Dan keluarga di sini juga ada madem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa kayak gitu. Semuanya kita lurusin. Untuk teman-teman media nih kita nggak ada ribut sedikit apapun kayak gitu, nggak ada, cuma miskom aja kayak gitu, miskom kayak gitu. Cuma Pak Banong mah lihat video aja gitu loh, videonya versinya seperti itu yang namanya Pak Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi, jadi Pak Banong jawabnya seperti itu. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Mpok Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Mpok apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Memang kemarin kurang komunikasi sedikit lah ya. Jadi makanya ini publik di luar ini tanggapnya kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang Bang Haji yang kondisinya lagi kurang sehat saat ini disempetin supaya yang kusut
benang harus dilurusin tuh buru-buru. Intinya tidak ada konflik, tidak ada sengketa, semua adem ayem, saling merangkul, cuman kurang komunikasi sedikit aja udah gitu. Miskomunikasi intinya. Tapi ya sebagai kakaknya Mpo Alpa wajar banget menanyakan hal tersebut karena dia sayang guys. Apalagi sama si Sherly kan mungkin. Nah seperti itu. Harus adil intinya. Kakaknya itu sebagai penengah gitu kan. Yuk kita lihat nih komentar netizen. Intinya apapun yang mau dilakukan suami Mpo Alpa untuk anak ataupun masalah harta, alangkah baiknya kakak Mpo Alpa dan keluarganya diikutkan, biar tidak terjadi kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini adalah poin yang sangat-sangat bagus. Intinya seperti itu, dan alhamdulillah ini masalah udah selesai. Ya, udah ya netizen, permasalahan suami almarhum Mpo Alpa dan kakak kandungnya itu udah selesai. Jangan digoreng-goreng lagi buat kalian semuanya. Ini tidak ada urusan tentang warisan ya guys. Intinya keluarga mereka baik-baik aja. Buat kalian para netizen gak usah mikirin lagi tentang warisan. Yang penting mereka sudah berdamai, semuanya sudah clear dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Ya, yang penting kita semuanya berdoa untuk almarhum Mpo Alpa. Semoga surga yang sudah ditempati Mpo Alpa sekarang itu udah damai lah pokoknya Mpo Alpa. Semangat. Amin. Buat keluarga Mpo Alpa dan suami almarhum Mpo Alpa dan beserta anak-anaknya. Sarangi. Clear, selesai, kasusnya langsung tutup. Ini jarang banget ada kasus kayak gini karena mungkin aku nge-reactionnya telat ya ngebahas kasusnya, maaf banget. Semoga intinya kita doakan lah yang terbaik untuk Mpo Alpa yang udah lebih dulu lah ya di surga untuk Mpo Alpa di sana. Ya, saya undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan guys. Sampai jumpa di next video. Dan sekali lagi saya minta maaf juga kalau ada ekspresi saya yang kurang berkenan ya. Yaudah, sampai jumpa guys. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.